Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini saya Dewi Liliana, lulus 2019-3131. Di sini saya akan memaparkan tentang penelitian strategi itu kesulitan belajar siswa kelas 4 pada muatan bahasa Indonesia di STM 4751. Disentuhanku oleh Ibu Diana Ernawati, SPD NTB. Penelitian ini ditulis oleh saya sendiri, yaitu Dewi Liliana, tahun 2017-31. Saya merupakan mahasiswa semester 7 program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trisakti. Lanjut kita langsung ke materi. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam Undang-Undang SI Nomor 2 Tahun 1949 Bab 1 dan Menarik terdapat satu rumus nasional tentang istilah pendidikan adalah sebagai berikut. Pendidikan yaitu usaha sadar untuk menyiapkan masyarakat melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan tujuh kalangannya di masa yang akan datang. Pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam sistem instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Untuk saja. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang diterapkan di setiap sekolah pada tahun 2014. Dari KTS kurikulum 2013 terdapat beberapa perubahan, salah satunya yaitu pembelajaran dengan menggunakan tematik integratif atau tematik terpadu. Kurikulum 2013 bersifat tematik integratif atau terpadu, artinya yaitu mata pelajaran yang tersebut dikaitkan dengan mata pelajaran yang lainnya dalam proses pembelajaran. Dari yang menyatakan dalam pembelajaran beberapa kompetensi secara terpadu dan indikator dari kurikulum atau kompetensi inti atau KI dari beberapa mata pelajaran disesuaikan menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu final. Dengan adanya kesatuan tersebut, maka peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dalam implementasi kurikulum 2013 diharapkan dapat meningkatkan kebiasaan belajar bahasa, yaitu membaca dan menulis dengan studi siswa. Diterapkannya pembelajaran tematik yaitu penelitian pembelajaran bahasa Indonesia dengan pembelajaran lainnya. Dalam setiap pembelajaran terdapat latihan keterampilan bahasa, membaca dan menulis siswa, sehingga keterampilan tersebut dapat meningkat dan semua siswa tidak ada yang dibawa yang ditentukan. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan dengan mengkualifikasi siswa dan wawancara guru, didapatkan kenyataan di lapangan tidak semua siswa dapat melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia dengan lancar dan memahami pembelajaran tersebut. Di lapangan masih terdapat beberapa siswa yang belajar di bawah KM. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putu Dewasari dan kawan-kawan dari UGSD Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul penelitian analisis keseluruhan belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 dan dalam implementasi kurikulum 2013 di SD Kabupaten Gianyar. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan menggunakan 7 SD di Kabupaten Gianyar sejumlah 468 sampel. Hasilnya yaitu ditemukan kesulitan belajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 di beberapa SD. Selanjutnya tinjauan pustaka yang kedua yaitu artikel oleh Evina Hendriana dan kawan-kawan dari pendidikan guru sekolah dasar STKI Sengkawang dengan judul artikel analisis kesulitan belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SDN 12 Sengkawang. Penelitian ini menggunakan studi literatur atau literatur review dengan menganalisis beberapa kajian yang berkaitan dengan topik pembahasan. Hasil artikel ini yaitu kesulitan belajar yang dihadapi siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia, yakni meliputi kesulitan siswa dalam mendengar, kesulitan berbicara, kesulitan membaca, dan kesulitan dalam menulis. Yang terakhir tinjauan pustaka yaitu penelitian yang dilakukan oleh Safi Febrian Zat dan kawan-kawan dari TKI Bina Bangsa Melabo dengan judul penelitian analisis kesulitan belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD Negeri 2 Melabo Kabupaten Aceh Barat tahun ajaran 2015-2016. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 2 Melabo, Kecamatan Johan, Pahlawan Kabupaten Aceh
yang dicoba seluruh jarak siswa. Hasilnya yaitu siswa kelas 5 SD Negeri 29 Kecamatan Cijen, Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, masih bertugas seluruh pelajaran mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu metode pengambilan data. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah metode analisis diskrip kualitatif. Jadi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu fungsi wawancara. Wawancara ini dilakukan oleh satu guru yang bersangkutan mengajar di kelas 4 SDN pada 2001 untuk mengetahui kesulitan belajar bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu teknik kuesioner. Teknik kuesioner ini disebutkan kepada siswa dengan tujuan untuk meneliti kesulitan belajar bahasa Indonesia yang dialami siswa dalam implementasi kurikulum 2013. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas 4 di SDN 451. Dan jumlah siswa kelas 4 pada SDN 451 yaitu 24 siswa. Tahapan pengambilan data. Yang pertama ada observasi awal, yang kedua ada penyusunan instrumen, yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat ada analisis data, dan yang terakhir pelaporan hasil penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian. Hasil yang didapat adalah beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 451. Secara keseluruhan, siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 di SDN 451 yaitu sebanyak 14%. Siswa yang mengalami kesulitan dalam keterampilan membaca bahasa Indonesia di SDN 451 ada 22%. Siswa yang mengalami kesulitan dalam keterampilan menulis bahasa Indonesia di SDN 451 ada sebanyak 35%. Menurut siswa di SDN 451, indikator membuat kesimpulan dari teks yang telah dibaca dengan persentase 57%, menceritakan kembali teks yang telah dibaca dengan persentase 53%, indikator yang mendorong dibaca utama teks dengan persentase yang memiliki 40%, dan menambahkan informasi dalam teks melalui kasih pembacaan dengan persentase 33%. Yang terakhir, kesimpulan dasaran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 25% siswa kelas 4 SDN 451 yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2017. Kesulitan belajar bahasa Indonesia tersebut dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kesulitan pada keterampilan membaca dan kesulitan pada keterampilan menulis. Kesulitan tersebut dikarenakan siswa masih belum mampu menguasai beberapa aspek dikarenakan dalam membaca dan menulis pada pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum 2013. Yang terakhir yaitu saran diajukan kepada beberapa pihak sebagai berikut. Pertama, bagi guru agar lebih memperhatikan guru yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran dan berusaha untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa. Kedua, bagi peneliti yang lain agar penelitian tidak hanya terfokus pada siswa, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor lain sebagai selain dalam diri siswa seperti keadaan sekolah, orang tua, dan lainnya yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Dan ketiga, bagi sekolah tempat penelitian agar lebih melengkapi sarana dan prasarana yang dapat membantu siswa dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.